Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang analisis perilaku konsumen yang beranggotakan Vanessa Yona Abelia, NIM 280, Najila Zafarina, NIM 293, saya sendiri Alfian Fauza, NIM 315, dan Anindya Ayu, NIM 478. Analisis perilaku konsumen. Konsumen adalah individu yang membeli barang dan jasa dari perusahaan untuk tujuan konsumsi. Dalam mengkarakteristik perilaku konsumen ada dua faktor penting namun berbeda untuk dipertimbangkan, yakni peluang konsumen memiliki kemungkinan barang dan jasa yang mampu dikonsumsi konsumen, dan yang kedua adalah preferensi konsumen menentukan barang mana yang akan dikonsumsi. Perilaku konsumen juga memberikan gambaran mengenai pilihan di antara dua jenis barang yang akan dikonsumsi dengan kemungkinan sebagai berikut, yakni lebih memilih barang A daripada B, dalam arti A lebih dari B, lebih memilih barang B daripada barang A, dalam arti A kurang dari B, atau tidak ada keterkaitan yang lebih antara kedua barang tersebut, atau A sama dengan B. Analisis kurva indifferent. Kurva indifferent adalah sebuah kurva yang mendefinisikan kombinasi antara dua atau lebih barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama pada konsumen. Dalam analisis kurva indifferent dikenal istilah substitusi tingkat marginal, yaitu tingkat di mana konsumen bersedia untuk mengganti satu barang atau lain dan mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, Mas. Urutan preferensi konsumen memenuhi 4 sifat dasar. Yang pertama yaitu kelengkapan, dengan mengasumsikan bahwa preferensi adalah menyelesaikan dan dianggap konsumen mampu mengekspresikan preferensi untuk atau ketidakpedulian di antara. Yang kedua, lebih banyak lebih baik. Jika lebih banyak lebih baik, konsumen memandang produk yang dipertimbangkan sebagai barang dan bukan buruk. Yang ketiga, tingkat substitusi marginal yang semakin berkurang. Asumsi ini menyiratkan bahwa kurva indifferent adalah cembung dari titik asal, yaitu mereka terlihat seperti kurva indifferent. Yang keempat, transitivitas. Asumsi preferensi transitif bersama dengan asumsi lebih banyak lebih baik menyiratkan bahwa kurva indifferent tidak berpotong satu sama lain. Ini juga menghilangkan kemungkinan bahwa konsumen terjebak dalam siklus abadi di mana dia tidak pernah membuat pilihan. Next. Peran harga dan pendapatan dalam membatasi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu ada kendala anggaran. Secara sederhana, batasan biaya membatasi perilaku konsumen dengan memaksa konsumen untuk memilih bundel barang yang terjangkau. Untuk mendemonstrasikan bagaimana adanya batasan anggaran membatasi pilihan konsumen, kita memerlukan beberapa notasi singkatan tambahan. Next. Opportunity set atau kumpulan kemungkinan diartikan sebagai gabungan jumlah barang yang dapat dibeli dengan anggaran yang dimiliki. Dengan persamaan, PXX plus PYY sama dengan M. Budget line atau garis anggaran adalah kumpulan barang yang dapat dibeli dengan seluruh anggaran atau pendapat yang dimiliki konsumen. Dengan persamaan, PXX plus PYY sama dengan M. Market rate of substitution and atau substitusi tingkat pasar adalah kemiringan dari garis anggaran dengan persamaan PX per PY.
Next. 2. Perubahan pendapatan. Peningkatan pendapatan mengarah pada keadaan paralel. Pergeseran keluar dalam garis anggaran M lebih besar dari M0, sedangkan pengurangan pendapatan mengarah pada keadaan paralel. Pergeseran ke bawah, M2 lebih kecil dari M0. Tiga, perubahan harga. Penurunan harga dari X memutar garis anggaran berlawanan arah jarum jam. Seperti PX0 lebih besar dari PX1. Peningkatan memutar garis anggaran searah jarum jam tidak diperlihatkan di gambar. Kesetimbangan konsumen. Tujuan konsumen adalah memilih paket konsumsi yang memaksimalkan utilitas atau kepuasannya. Jika tidak ada kelangkaan, properti lebih baik akan menyiratkan bahwa konsumen ingin mengonsumsi bundel yang berisi barang dalam jumlah. Namun salah satu implikasi dari kelangkaan adalah konsumen harus memilih yang berbeda yang berada di dalam anggaran yang ditetapkan, yaitu paket yang terjangkau. Next. Kesetimbangan pada konsumsi barang menunjukkan kumpulan barang yang dapat dibeli dan diberikan tingkat kepuasan tertinggi. Kesetimbangan konsumen terjadi pada titik di mana MRS sama dengan PX per PY. Dengan kata lain, kemiringan dari kurva indifferent sama dengan garis anggaran. Next. Statistik perbandingan. 1. Perubahan harga dan perilaku konsumen. Perubahan harga suatu barang akan menyebabkan perubahan paket konsumsi equilibrium. Dari perspektif manajerial, hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa perubahan harga mempengaruhi tingkat pasar di mana konsumen dapat mensubstitusikan berbagai barang. Oleh karena itu, perubahan harga akan mengubah perilaku konsumen. Perubahan harga mungkin terjadi karena strategi penetapan harga yang diperbarui dalam perusahaan Anda sendiri. Next. 2. Perubahan pendapatan dan perilaku konsumen. Perubahan pendapatan juga akan menyebabkan perubahan pola konsumsi konsumen. Alasannya adalah bahwa perubahan pendapatan memperluas atau mengontrak batasan anggaran konsumen, dan oleh karena itu konsumen merasa optimal untuk memilih paket equilibrium baru. Next. Yang ketiga, efek substitusi dan pendapatan. Kita dapat menggabungkan analisis perubahan harga dan pendapatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh perubahan harga terhadap perilaku konsumen. Hal ini berguna untuk mengisolasi dua efek dari perubahan harga untuk melihat bagaimana masing-masing efek secara individual mengubah pilihan konsumen. Efek substitusi mencerminkan pergerakan sepanjang kurva indifferent, sehingga mengisolasi efek perubahan harga relatif terhadap konsumsi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari kurva tersebut. Bisa dilihat dari gambar di samping, pergerakan dari A ke B itu meninggalkan konsumen pada kurva indifferent yang sama, sehingga pengurangan konsumsi barang X tersirat oleh pergerakan itu mencerminkan tingkat substitusi pasar yang lebih tinggi, bukan pendapatan real. Konsumen yang berkurang. Konsumen sebenarnya tidak menghadapi budget line JL ketika harga naik, melainkan menghadapi budget line FH. Mari kita ambil kembali pendapatan yang kita berikan kepada konsumen untuk mengimbangi kenaikan harga. Ketika pendapatan ini diambil kembali, garis anggaran bergeser dari JL ke FH. Pergeseran garis anggaran ini hanya mencerminkan penurunan pendapatan. Kemiringan garis anggaran JL dan FH adalah identik. Jadi, perpindahan dari B ke C disebut efek pendapatan. Efek pendapatan itu sendiri adalah perbedaannya XM min X1. Pada gambar di samping, itu mencerminkan fakta bahwa ketika harga naik, pendapatan real konsumen akan turun. Next. Hubungan antara analisis kurva indifference dan kurva permintaan.
1. Permintaan individu. Hubungan antara barang X dan jumlah barang yang dikonsumsi X digambarkan pada gambar di samping dan merupakan kurva permintaan konsumen individu untuk barang X. Kurva permintaan konsumen ini untuk barang X menunjukkan bahwa pemegang lainnya hal-hal konstan. Ketika harga barang X adalah POX, konsumen akan membeli XO dari X. Ketika harga barang bagus, X adalah P1X, konsumen akan membeli X1 dari unit X. Next. 2. Permintaan pasar. Kurva permintaan pasar itu adalah penjumlahan horizontal dari kurva permintaan individu. Ini menunjukkan jumlah total yang akan dibeli konsumen pada setiap titik harga. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.